Gak suka-suka gua, duit-duit gua, lu ngatur gua lu. Saya protes sama Menteri Sosial, Pak. Ini kan orang yang akan terperiksa, karena Bapak terima. Iya, kalau memang aku menggalang dana tanpa izin berdasarkan peraturan Kemensos, PUB tahun 1961 pasal 9 kalau saya tidak salah. Sebenarnya yang rugi Agus sih kalau gua kena. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Kasus donasi untuk Agus Salim memasuki babak baru. Kemarin, Minggu 1 Desember 2024, kediaman Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kini sedang berseteru dengan Novi terkait hak uang donasi sebesar 1,3 miliar yang kini mengendap di rekening yayasan milik Novi, baru saja didatangi oleh pihak perwakilan dari Kementerian Sosial. Bukan hanya melihat langsung kondisi Agus, tetapi agenda kedatangannya sekaligus menyampaikan undangan langsung untuk Agus dari Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sebuah pertemuan pada hari Rabu besok. Lantas, benarkah tindak lanjut Kementerian Sosial terkait kisruh uang donasi Agus yang sedang diributkan di ranah hukum tersebut? Seperti apa pula tanggapan Farhad Abbas hingga Denny Sumargo terkait kunjungan dan rencana Kemensos atas kegaduhan yang terjadi? Mari Bu, maaf ya keadaannya kayak gini Bu. Dari ini, dari ngantar undang. Iya, lagi itu tangannya lagi sakit juga ya. Maaf ya Bu, keadaannya kayak gini Bu. Ini juga ini ya. Iya. Tangannya yang lagi terasa tangan yang ini udah dari semalam. Makanya nggak bisa Kalau bangun. kakinya ini Bu, Iya, kakinya ini. Itu kulitnya jadi sakit, ini sakit. Padahal lukanya kayak udah kering gitu. ya. Nanti izin Bu, kalau misalnya nanti hari Rabu ada kendala, masalah kendala, nanti kami akan jemput itu ya. Oh baik, Hari Rabu, siap-siap ya. Ibu. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya Bu, keadaannya kayak gini. Agendanya hanya memberikan klarifikasi aja Pak, lebih lanjut mengenai kondisi yang ada saat ini. Gitu. Penyerahan. Penyerahan. Ya Allah, makasih banyak ya Bu, ngerepotin. Ini istrinya. Maksudnya udah biarin aja Mas. Tolong serahkan nggak apa-apa Bu. Simbolis. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar dari Kementerian Sosial bahwa hari ini mereka akan datang, Pak Direktur, Pak Laude Taufik, ke rumah Agus. Saya udah tawarkan apa Agus kita bawa sana, tidak, mereka mau lihat langsung kondisi sosial daripada Agus. Gimana rumahnya di sini, apakah layak atau tidak. Mudah-mudahan saya Menteri Sosial ngasih rumah buat Agus. Daripada dicurigai uangnya untuk dibagi-bagi warisan. Kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dia alihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Karena memang terbukti Iya, uang itu masih ada ya, masih uangnya udah ada, utuh nggak usah ya, dipersoalkan masih lagi. utuh ya. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Oke Pak. Dan Terkait- tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Baik. Gugatan donatur itu tidak penting. Gugatan donatur itu tidak penting. Bagus, itu sesuai dengan komitmen dari Kemensos.
Gus Menteri kemarin kan udah ngomong kan, jadi semoga ini bisa diselesaikan dan Agus bisa mendapatkan kebijakan yang bagus dari Kemensos supaya polemik ini bisa segera cepat selesai. Karena kasihan juga kan, ada pasti pihak-pihak yang dirugikan, terutama Agus sih yang nanti paling dirugikan. Tapi nanti lihat kalau misalnya ada undangan, aku akan tanya perikalnya apa. Kalau untuk tujuan dari Gus Menteri dan Kemensos ingin memediasikan, ya menghormati pasti datang. Tapi aku belum tahu kan langkah-langkah Kemensos untuk memanggil akan seperti apa aja. Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh Menteri kita ini kan adalah orang besar. Ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu. Bukan sosialita open donasi gitu. Open sosialita open donasi ya audit gitu kan. Kita tidak pernah berhenti, kita terus audit. Di tengah kekisruhan yang terjadi, belum lama ini Farhad Abbas mengungkapkan fakta mengejutkan yang disampaikan pihak keluarga Agus tentang upaya Denny Sumargo yang menghubunginya untuk mencari solusi perdamaian dari kisruh polemik uang donasi. Densu berinisiatif menawarkan uang sebesar 300 juta rupiah kepada Agus untuk meminta Agus mencabut laporan polisinya demi terjadinya penyelesaian yang damai antar kedua belah pihak. Namun sayang, perbincangan yang tidak diketahui Farhad Abbas sebelumnya itu pun ditolak Agus. Lantas seperti apa reaksi Farhad Abbas terkait hal tersebut? Dan seperti apa sebenarnya solusi perdamaian yang diharapkan Denny terhadap Agus? Iya, soalnya waktu itu gue bilang nggak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan ribet lagi kan? Agus ini menderita dan dia sakit gitu. Jangan Denny Sumargo telepon kan kemarin. Kemudian menawarkan uang 200 sampai 300 juta. Yang penting cabut laporan ya. Tiba-tiba ini rahasia nggak boleh disebar. Ternyata dia udah cerita ke Novi. Novi cerita sama Bencong internasional. Nah, kemudian sudah tahu ribut, menggiring opini, itu kan jahat gitu. Sebenci apa sih dia sama Agus gitu. Menelpon, jangan beritahu pengacara ya katanya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kampungan ini telah dilakukan seorang yang lagi bermasalah hukum dengan saya. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Jadi mereka menghargai Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Farhad sama pihak Agus menganggap gue mengintervensi masalah ini. Oh iya, ya maaf ya. Terlepas dari reaksi Farhad, berlarutnya polemik kisruh uang donasi Agus yang kian hari kian memanas, nyata-nyatanya kini harus melibatkan Densu lebih dalam lagi. Ya, selain berperkara dengan Farhad Abbas di Polda Metro Jaya, kini Densu harus menerima kenyataan pahit kalau dirinya kini disomasi atas gugatan donatur. Lantas, benarkah pihak kuasa hukum donatur juga akan mengajukan gugatan pidana kepada Densu? Dan benarkah pula uang donasi Agus yang diperdebatkan itu akan jadi sitaan negara jika kedepannya Densu terbukti dipidana atas pelanggaran penggalangan dana di media sosial tanpa izin? Sebenarnya yang rugi Agus sih kalau gue kena. Iya loh, gue bayar 10.000, gue tambah 110 buat bantuin 10 orang lagi. Iya, kalau memang aku menggalang dana tanpa izin berdasarkan peraturan Kemensos PUB tahun 1961 pasal 9 kalau saya tidak salah, anjay. Pengacara gue ya. Gue akan terkena gugatan
yang mengakibatkan uang itu akan disita, kemungkinan ya disita, dan saya kena denda administrasi Rp10.000 atau kurungan selama 3 bulan. Kalau saya pokoknya bisa denda administrasi Rp10.000. Terserah mereka aja. Mau taruh di Agus, di yayasan, digugat, lo atur aja lah. Bukan uang gue juga, itu uang donatur. Saya udah terima somasi dari Pablo Benua. Pablo, kamu kalau gugat donasi lagi. Kalau somasi saya yang bener aja, nggak usah pakai nelfon dulu, Bang. Izin saya somasi ya. Serius, karena somasi ke saya itu perdata, sifatnya lebih kepada administrasi. Jadi semua gugatan kepada saya, yayasan Agus itu perdata sifatnya untuk dibawa ke pengadilan perdata. Kemudian nanti akan diuji di sana. Tapi saya tidak tahu nih, apakah Pablo melakukan gugatan pidana berdasarkan keinginan dari donatur. Saya belum tahu. Tidak terlalu memperdulikan pihak-pihak yang memperkarakan dirinya, Densu kini malah sedikit mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Novi atas sikapnya yang ia pertontonkan di media sosial saat melakukan live di sosial media bersama Bunda Korla mengenai soal uang Rp300 juta yang sempat ia tawarkan kepada Agus meski telah ditolak Agus. Lantas benarkah Densu sudah memprediksikan polemik gugatan uang donasi Agus ini akan bergulir di persidangan? Benarkah tawaran Rp300 juta Densu kepada Agus adalah upaya terakhir Densu dalam mencarikan solusi terhadap polemik Novi dan Agus? Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup, dia mau ke Singapura. Dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta, dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau? Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar? Kata dia, itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh, untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Novi ini kadang-kadang juga nih, nggak semua harus cerita. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa, kan saya kasihan. Karena Agus perlu pengobatan. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi ataupun Pablo atau siapapun. Saya izin sama Pablo sama Novi. Saya bilang, izin ya, gue usaha terakhir deh. Gue bilang, ya, apa bang? Gue coba hubungin mereka, udah gue yang urus semuanya. Lu semua, ya udah masing-masing aja deh. Tapi gue usaha dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biayanya nanti dari uang saya. Mau nggak? Tapi saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi ya. Boleh dong, ini uang saya. Saya nego boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus nggak? Cabut laporan, berobat, saya kasih santunan sekian, kamu lanjutin hidup. Kamu bagus di mata masyarakat. Ya. Menyesal gue melakukan itu kalau gitu. Dia nggak bersyukur kalau Menyuap. Menyesal gue melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Tidak akan bantu lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.